Setaat apa engkau kepada Allah? Sepatuh apa engkau kepada Allah? Setaat-taatnya engkau, sepatuh-patuhnya engkau, iblis lebih taat dan lebih patuh kepada Allah daripada engkau. Tapi kenapa iblis dilaknat? Kenapa iblis dikutuk? Karena iblis tidak punya akhlak dan tidak punya adab kepada Allah. Kenapa? Karena pembangkangan terhadap perintah Allah itu adalah su'ul adab, adab yang paling buruk, adab yang paling bejat. Makanya iblis dikutuk dan dilaknat. Nah, jikalau sekelas orang yang berilmu saja itu ada akhlaknya, ada adab-adabnya, bagaimana kita? Orang alim ada akhlaknya. Rasulullah SAW diutus oleh Allah bukan untuk bikin orang bodoh jadi pintar, bukan bikin orang miskin jadi kaya, bukan bikin orang yang humul menjadi suhra, bukan bikin orang yang tidak terkenal menjadi terkenal, bukan. Rasulullah diutus untuk membuat, untuk membuat orang-orang yang tidak berakhlak menjadi berakhlak. Apa kata Rasulullah? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidikku, Allah yang mengajariku akhlak, Allah yang mengajariku adab, sehingga sebaik-baiknya akhlak, sebaik-baiknya adab adalah akhlak dan adabku. Muridnya Rasulullah, babul ilm, pintunya ilmu. Jikalau Rasulullah bertanya ilmu, Al-Imam Ali bin Abi Thalib adalah pintunya ilmu tersebut. Apa kata Imam Ali? Ta'addabtu bi'adabin Nabi. Aku beradab, aku berakhlak dengan akhlak Nabi. Aku beradab dengan adab Nabi. Seperti apa akhlak Imam Ali? Seperti apa adab Imam Ali bin Abi Thalib? Satu contoh. Satu waktu Al-Imam Ali bin Abi Thalib keluar dari masjid. Beliau berjalan. Ketika beliau berjalan, ada orang Yahudi di depan beliau yang sudah tua renta. Bagaimana akhlaknya? Bagaimana adabnya? Beliau berjalan di belakang orang Yahudi itu dan tidak mendahului orang Yahudi tersebut. Ini bukan orang Muslim, nah. Yang tua ini bukan orang Muslim, orang Yahudi. Tapi akhlak dan adab yang diajarkan oleh Rasulullah, jangan pernah engkau berjalan mendahului orang yang lebih tua darimu, apalagi sudah tua renta, tanpa memandang agama apapun, suku, ras, warna kulit. Itu adab yang diajarkan Rasulullah SAW. Sampai Imam Ali bin Abi Thalib udah di pertigaan, Imam Ali mau ke kanan, ini Yahudi ke kiri, tiba-tiba ini Yahudi berkata, wahai Ali, dari tadi aku memperhatikan engkau bisa saja mendahuluiku, tapi kenapa kau tidak mau mendahuluiku? Apa kata Imam Ali? Itu adalah akhlak, adab dan budi pekerti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu jangan mendahului orang yang lebih tua. Apa kata orang Yahudi itu? Saksikanlah, karena akhlak, karena adab agamamu, agama Islam, karena akhlak, karena adab yang diajarkan oleh Nabimu, saksikan bahwa saat ini aku masuk dalam Islam. Tidak ada yang lebih tinggi daripada akhlak, tidak ada yang lebih tinggi daripada adab. Al-akhlak, al-adab, qabla al-ilm. Adab, akhlak itu lebih didahulukan daripada ilmu. Al-adab, al-akhlak fauqal ilm. Akhlak, adab lebih tinggi daripada ilmu. Makanya anak-anak yang mondok di sini itu anak didik akhlak mereka, adab mereka. Ini boleh lihat bagaimana mereka. Berani nggak mereka berjalan di depan anak, membelakangi anak? Nggak berani mereka membelakangi. Sehingga akhlak dan adab yang mereka praktekkan di dalam pondok pesantren ini, mereka praktekkan kepada orang tua mereka di luar sana. Akhlak, adab lebih penting dari segala galanya. Ini apa? Ahli ibadah, ubat bila adab. Ente ahli ibadah, ahli wirid, ahli sholat, ahli hizib, baca rotib, baca wirid, baca hizib, ahli ibadah, sujud, ente apa namanya, khalwat, ahli ibadah, nggak punya adab, duk, beruang, maksudnya binatang, nggak ada bedanya. Ubat bila adab, duk, duk itu dimana binatang. Apa saja akhlak dan adab orang alim ini singkat. Yang pertama, saya sudah dibacakan al-insaf,
Famin alabihi al-insaf. Qala Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah, min barakat rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, min bagian barakati daripada keberkahan al-ilmi yaitu ilmu, wa adabihi dan adab daripada ilmu al-insaf yaitu insaf. Wa qala Imam Malik rahimahullah, dan berkata Imam Malik semoga Allah merahmatinya, ma fi zamanina agallu minal insaf. Sedikit di zaman kami ini orang-orang yang memiliki sifat insaf. Qala Ad-Damiri, berkata Imam Ad-Damiri, ya, beliau mengomentari apa yang dikatakan oleh Imam Malik, hadza fi zaman Malik, itu di zaman Imam Malik sedikit orang yang memiliki sifat insaf. Fa kaifa bi hadzal zaman, maka bagaimana di zaman ini? Maksudnya zaman beliau. Di zaman Imam Malik aja sedikit orang yang punya sifat insaf, bagaimana di zaman beliau Imam Ad-Damiri? Bagaimana di zaman setelahnya sampai zaman sekarang? Sedangkan kata Rasulullah, khairul qurun qurni, khairul qurun qurni, setelah masaku masa setelahku, setelah masa setelahku masa setelahnya, terus berarti setelah paling bagusnya masa, paling baiknya masa, masanya Rasulullah. Setelah masa Rasulullah, masa para sahabat, para khulafaur rasyidin. Setelah masa khulafaur rasyidin, masa para sahabat adalah masa para tabi'in. Setelah masa para tabi'in, masa para tabi'in tabi'in. Setelah masa para tabi'in tabi'in, masa para salaf, terus sampai khalaf sekarang. Itu di zaman Imam Malik sedikit orang yang punya sifat insaf. Bagaimana di zaman sekarang? Nah, apa sih insaf? Wamin, ya, wamin amthilatil insaf, contoh perumpamaan sifat insaf itu sebagaimana diceritakan bahwasanya anna imra'atan, bahwasanya ada seorang perempuan raddat ala Umar, yang dimana dia menolak pendapat daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ketika Sayyidina Umar bin Khattab sedang berkhutbah di hadapan khalayak manusia yang ramai, tiba-tiba ada perempuan. Ini perempuan dia menolak pendapatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Ibarat kata dia bilang, Umar, kamu salah. Di depan banyak manusia. Apakah Sayyidina Umar bilang, oh enggak, saya benar? Apakah Sayyidina Umar berkata seperti itu? Tidak. Apakah Sayyidina Umar marah? Tidak. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab ditegur oleh perempuan, ini perempuan di depan banyak orang, di depan banyak manusia, ditegur pendapatnya salah. Kamu salah wahai Umar. Apa jawab Sayyidina Umar? Faqala imra'atun asabat wa akhta'a rajul. Perempuan ini benar dan laki-laki ini salah. Beliau mengakui kesalahan, itu namanya insaf. Diberikan contoh lagi, wasa'ala, dan telah bertanya rajulun, seorang laki-laki, aliyan, kepada Imam Ali karramallahu wajah, semoga Allah karramallahu wajah, yang Allah muliakan wajahnya. Fa'ajaba, kemudian Imam Ali menjawab. Ada laki-laki nanya ke Imam Ali suatu permasalahan ilmu, Imam Ali udah jawab. Nah, habis dijawab sama Imam Ali, faqala, laki-laki yang nanya tadi berkata, laisa kadzalik, bukan seperti itu ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, bukan kayak begitu jawabannya. Walakin, tetapi kada wa kada, yang benar tuh gini. Dia nanya ke Imam Ali bin Abi Thalib, dijawab sama Imam Ali. Selesai dijawab oleh Imam Ali, dia bilang, enggak, salah jawabannya, bukan begitu, yang benar itu gini. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? Faqala asabta, engkau benar, wa akhtatu, dan aku salah. Itu sekelas Imam Ali bin Abi Thalib. Dan beliau membawa ayat, wa fauqa kulli bi ilmin alim, di atas orang yang berilmu itu ada orang yang lebih berilmu. Di atas langit itu ada langit. Jadi jangan merasa sok yang paling benar. Kalau tahu salah,
maka aku yang salah Anda. Contoh kayak kemarin baru-baru kemarin udah ngejelasin juga, anak di WA sama anak punya sahabat-sahabat dari alumni Dalwa, katanya rame di grup itu ketika anak sedang ngajar membahas hadis ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Di situ anak kebalik ya, ketika anak memperumpamakan dunia bagaikan anak perempuan dan akhirat bagaikan ibunya, anak kebalik ngomong kalau kita menikahi ibunya, dalam videonya itu kalau kita menikahi ibunya kemudian kalau kita menikahi anaknya, kalau kita menikahi anaknya kemudian belum disetubuhi maka boleh kita menikahi ibunya. Itu dalam video, padahal salah, kebalik. Harusnya yang anak bicarakan itu, lidah anak harusnya ngomong kalau kita menikahi ibunya, kalau dikaitkan dengan fikih, kalau kita menikahi ibunya belum didukhul, belum disetubuhi, kan nggak ada iddah itu, maka boleh kita menikahi anaknya. Anakku yang dengan salah, itu sabkul lisan. Sabkul lisan itu kepleset lidah. Sabkul lisan itu adalah kehendak hati, tujuan hati ingin ingin berkata sesuatu tapi lidah berkata lain. Contoh, kehendak hati ingin berkata A, lidahnya kepleset ngomong B, kebalik. Dan sabkul lisan atau lahan itu hal yang biasa di dalam dunia santri, di dalam dunia pondok pesantren, itu hal yang biasa. Cuma orang-orang yang ya begitulah, wah Habib hari ini begini, tapi orang nggak ambil pusing. Yang tahu anak ya diri anak, yang tahu magosi tujuan itu anak yang tahu. Karena ada orang yang sabkul lisan mengerti kaedah, ada orang sabkul lisan nggak ngerti kaedah. Andaikan anak nggak ngerti kaedah, nggak mungkin di situ anak ngomong perempuan yang belum disetubui nggak ada iddah. Kalau anak nggak ngerti kaedah, haruskan orang mikir, oh Bahar bin Smith ngomong di situ perempuan yang belum disetubui dia tidak ada iddah, oh berarti dia paham tuh fikih. Oh mungkin ini kebalik. Tapi pembenci nggak mau lihat itu, yang hasud nggak mau melihat itu. Anak baca kitab, banyak kitab yang anak baca nih. Ya. Kata-katanya yang benar, andaikan ada 1000 kata-kata benar, yang salah 10, mereka lihat yang benar, yang mereka lihat yang salahnya itu yang 10 itu yang dilihat sama pembenci, sama penghasut. Wah ini Bahar salah, Bahar yang bisa baca kitab, terserah aja mau bilang apa. Jangankan Bahar bin Smith yang melakukan lahan. Dalam kitab Al-Mankhul min Ta'liqatil Usul, itu karangan Imam Ghazali. Di situ Imam Ghazali mengatakan Imam Abu Hanifah pernah melakukan lahan. Al-Imam Al-A'zam sekelas Imam Hanafi pernah melakukan lahan. Dan itu hal yang biasa bagi ulama-ulama zaman dulu. Baik lahan dalam kesalahan dalam memahami atau kesalahan dalam mencatat, itu perkara biasa di dalam dunia santri, itu hal biasa. Cuma mungkin bagi orang awam yang nggak paham ya, mereka asal ngomong, tapi ya nggak usah. Itu buka kitab An-Nawadir. Di kitab An-Nawadir dikatakan bahwasanya Al-Imam Abu Yusuf, Al-Imam Ar-Rabi'ah, Al-Imam Malik, bahkan sekelas Imam Syafi'i pernah melakukan lahan. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir dulu beliau pernah menceritakan ada seseorang yang dimana seseorang ini dia itu hafal kitab Al-Mufassal. Al-Mufassal itu kitab nahwu yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zamakhsyari. Al-Imam Az-Zamakhsyari itu ahli nahwu, ahli balaghah, ahli lugha, ahli bayan, ahli ma'ani. Beliau punya kitab namanya Tafsir Al-Kasyaf. Az-Zamakhsyari. Tafsir Al-Kasyaf itu tafsir yang paling baik dari bentuk lugha, dari bentuk bayan,
dari bentuk balaghah, tafsir terbaik dari segi bahasa, dari segi apa itu tafsir Al-Kasyaf Al-Imam Az-Zamakhsyari. Nah, beliau ini hafal kitab nahwunya Al-Imam Az-Zamakhsyari, namanya kitab Al-Mufassal. Beliau hafal, tapi di dalam penerapan itu kata Imam Ibnu Katsir semua ucapannya salah. Maksudnya salah apa? Contoh, fa'il dibaca mansub, maf'ul dibaca marfu, bukan jar majrur tapi jar mansub, atau jar marfu tapi bukan darurat syair. Contohnya seperti itu. Makanya Al-Imam Ibn Mandur beliau berkata, mihrab, tahu mihrab? Tahu mihrab? Mihrab tempat sholat bagi imam, tempat khutbah bagi seorang khatib. Kata beliau, mihrab dinamakan mihrab itu dua. Pertama, karena bagi seorang imam dan seorang khatib tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk melakukan kesalahan. Seorang imam baik di dalam membaca Al-Quran dalam sholatnya, seorang khatib baik di dalam khutbahnya, nasihatnya. Apalagi anak kan anda tahu kalau ceramah kan intonasinya cepat. Itu lihat waktu ceramah di Aceh, siap hancur demi Islam, siap hancur demi NKRI, saking cepatnya sampai ada yang edit, bukan jadi siap hancur demi NKRI, siap hancurin NKRI, diedit begitu. Karena jadi deminya itu hilang saking cepatnya, siap hancur demi NKRI. Ini manusia. Itu yang pertama. Yang kedua dinamakan mihrab dari kata harab, bahwasanya seorang imam dan seorang khatib itu harus siap memerangi dan siap diperangi. Apalagi seorang public figure yang Bahar bin Smith. Makanya kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, bagi seorang yang dikenal, ketika dia menyampaikan di hadapan umat, dia memandang umat, dia memandang dengan dua mata. Tapi orang-orang memandang dia dengan banyak mata. Banyak mata ini kan macam-macam, ada mata pembenci, ada mata pecinta. Kalau mata pembenci yang benar aja jadi salah, apalagi yang salah. Paham? Nah itu insaf. Jadi ketika salah kita akui dia salah. Paham? Nah terus yang kedua, yang pertama apa? Ada orang alim insaf. Yang kedua, qaulu, perkataan la adri, aku tidak tahu, atau Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu, Allah yang maha tahu. Wa min adabihi, dan daripada adab orang alim yang kedua, an yakula, hendaknya berkata la adri, saya nggak tahu, atau Allahu a'lam, Allah yang maha tahu. Idza su'ila amma la ya'lam, ketika dia ditanya tentang suatu masalah, tentang suatu perkara, kemudian dia nggak tahu, maka jawab saya nggak tahu. Jawab Allah yang maha tahu, saya nggak tahu. Itu termasuk bagian adab dan akhlak daripada orang-orang yang beriman. Jadi jangan ketika kita nggak tahu jawabannya terus asal jawab. Ketika ditanya suatu jawaban terus jawabannya itu ngasal. Jawabannya ngasal. Makanya dikatakan ada dua golongan, dua kelompok yang dimana apabila mereka melakukan kesalahan, mereka bisa merusak manusia. Apa itu? Pertama, tabib, dokter. Dokter kalau salah ngasih obat, awas, bisa bikin celaka, bisa bikin rusak pasiennya, celaka pasiennya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Yang kedua, ulama. Banyak anak lihat itu di TV, ada yang ustazah perempuan itu ditanya, apakah boleh orang yang meninggalkan sholat menjadi saksi?
Dia jawab apa? Oh boleh, yang penting jujur. Apa ini orang paham fikih apa enggak? Nggak boleh orang fasik yang meninggalkan sholat itu jujur, nggak boleh dia jadi saksi. Ada lagi yang ditanya, apakah ada gelar habib? Apakah ada gelar habib dalam Islam? Tidak ada. Goblok. Pertanyaannya kan, apakah ada gelar habib dalam Islam? Pertanyaannya bukan apakah ada gelar habib sebagai anak cucu Nabi dalam Islam. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya, apakah ada gelar habib dalam Islam? Dijawab sama bin Sarwan, tidak ada. Yang ada gelar habib itu adalah mereka orang-orang Yahudi yang berkata bahwasanya mereka adalah habib-habibnya Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Apa ini jawaban kayak ini? Kalau nggak tahu bilang, saya nggak tahu. Udah jelas kok hadis, buka tarikh Ad-Dimashqi, dan masih banyak kalau orang menjelaskan dari zaman sahabat sampai di zaman Rasulullah SAW. Habatu alayya Jibril, faqala Jibril ya Muhammad, Allah yukri'uka salam. Qala ya habibi, inni kasautu nura wajhi Yusuf binuril arshi wa kasautu nura wajhika binuril kursi. Kata Rasulullah, turun kepadaku Jibril alaihissalam, datang kepadaku, dan Jibril berkata, wahai Muhammad, Allah mengucapkan salam kepadamu. Allah berkata, ya habibi, wahai kekasihku. Apa itu kan habib? Gelar habib. Jadi jangan sembarangan kalau menjawab pertanyaan. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Sebab kenapa? Jadi jangan malu bagi ulama untuk berkata tidak tahu. Itu kalau lihat live anak, kalau orang nanya ke anak dan anak nggak tahu, anak bilang saya nggak tahu. Mohon maaf, anak nggak tahu. Mohon maaf, anak nggak tahu. Mohon maaf, anak nggak tahu. Dan anak nggak malu untuk mengatakan itu. Kenapa? Di sini dikatakan, Al-Imam An-Nawawi mengatakan, ya, Imam Nawawi mengatakan ini di Muqaddimah Syarah Muhaddab, kitab Muhaddab. Beliau syarahkan, namanya kitab Al-Majmu'. Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Muhaddab itu kitabnya Imam Syairozi. Al-Imam Syairozi disyarahkan sama Imam Nawawi, namanya kitab Al-Majmu'. Di Muqaddimahnya beliau bilang, perhatikan, i'lam, ketahuilah, anna mu'taqad al-muhakkikina anna qawla al-alim la adri la yadha'u manzilatahu bal huwa dalilun ala idhami mahallihi wa taqwahu wa kamali ma'rifatihi. Beliau bilang, ketahuilah, sesungguhnya keyakinan bagi orang-orang yang mengerti hakikat, para ahli hakikat, bahwasanya perkataan orang berilmu kalau dia bilang la adri, saya tidak tahu, itu tidak akan menurunkan derajatnya. Kalau ada orang alim ditanya masalah, ditanya suatu pertanyaan, dia jawab saya nggak tahu, itu tidak akan menurunkan kedudukannya, itu tidak akan menghinakan dirinya, enggak. Bal huwa dalilun, tapi itu adalah dalil, itu adalah bukti bahwasanya akan ketinggian derajatnya dan ketakwaannya, wa kamali ma'rifati, dan kesempurnaan ma'rifatnya kepada Allah. Jadi kalau ada orang alim ditanya suatu permasalahan, kemudian dia jawab nggak tahu, ente orang jangan langsung bilang, oh ini orang bodoh, ente yang bodoh, ente yang goblok. Imam Nawawi udah bilang, kalau ada orang berilmu ditanya, kemudian dia nggak gengsi, dia apa adanya, oh mohon maaf saya nggak tahu. Imam Haramain, gurunya Imam Ghazali, pernah ditanya satu permasalahan, beliau jawab apa? Saya tidak tahu. Imam Haramain, sekelas Imam Haramain, ketika ditanya satu permasalahan, beliau pernah menjawab la adri, saya tidak tahu. Nah,
perkataan saya tidak tahu, jawaban saya tidak tahu, itu tidak akan menjatuhkan kedudukan seorang yang berilmu. Paham nggak itu? Paham ya? Bisa dipahami? Justru jawaban aku tidak tahu, aneh nggak tahu, aing tenyao, gue nggak tahu, tanya amin lebih tahu. Jawaban itu justru menjadi bukti akan kesempurnaan, ya, akan kesempurnaan ilmunya, menjadi bukti akan keagungan derajatnya, ketakwaannya, dan kesempurnaan makrifatnya, pengetahuannya. Jadi justru itu jawaban tidak tahu jadi bukti bahwasanya ini orang yang tinggi ilmunya, ini orang yang mulia, agung ketakwaan. Kenapa? Karena dia berikhtiar, berhati-hati. Kenapa? Karena dia tawarruk anil futya, berhati-hati dalam berfatwa. Itu ada di Muqaddimah Syarah Muhadzab. Nah, ini penting, perlu diketahui. Sebab kadang kalau ada orang ditanya saya nggak tahu, itu kadang kita langsung bilang, oh itu orang bodoh. Tahu dia bodoh. Imam Malik, Al-Imam Malik pernah diberi pertanyaan 99 pertanyaan. 99. Beliau jawab cuma satu. Yang 98 beliau jawab la adri, saya nggak tahu. Itu sekelas Imam Malik. Paham ya? Nah, terus tadi dibacakan sama Habib Zaid, al ilmu thalathatun ruwiya, diriwayatkan fil athar, di dalam asar. Apa itu asar? Secara bahasa al-athar, ya, al-athar, al-athar itu bagian syai', sisa dari sesuatu, sisa dari sesuatu. Nah, asar ini sesuatu yang disandarkan, ma'udifu ila sahabi wa tabi'i, ma'udifu ila sahabi wa tabi'i. Asar itu adalah apa-apa yang disandarkan, dinisbatkan kepada para sahabat dan kepada para tabi'in. Itu namanya asar. Wa ma udhifu lin nabi marfu, wa ma udhifu lis sahaba mauquf, wa ma udhifu lit tabi'i maktub. Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi itu marfu, apa-apa yang disandarkan kepada para sahabat itu mauquf, apa-apa yang disandarkan kepada para tabi'in atau setelahnya itu maktub. Nah, itu asal, ya, asal. Apa-apa disandarkan kepada para sahabat. Nah, dari apa-apa disandarkan kepada para tabi'in atau setelahnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ini Abdullah bin Umar. Ibnu Umar itu kunyah. Radhiyallahu anhuma. Nah, makanya di sini pakai anhuma. Kenapa? Karena kunyah Ibnu Umar. Anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Keduanya maksudnya siapa? Sayyidina Abdullah sama Sayyidina Umar. Paham? Beliau berkata, al ilmu salasatun, ilmu itu 3. Kitabun natik, kitab yang berbicara, kitab yang berbicara. Wa sunnatun madiyah, sunnah yang telah berlalu, atau sunnah yang telah berlaku, sunnah yang telah berlalu, sunnah yang telah berlalu. Wala adri, dan perkataan aku tidak tahu. Kita bayangkan di sini perkataan aku tidak tahu dimasukkan dalam ilmu. Pertama, kitabun natik, kitab yang berbicara, firman yang berbicara, Al-Quran yang berbicara. Al-Quran
Al-Quran yang berkata, Al-Quran yang menuturkan. Yang kedua, sunnatul madiyah, sunnah yang berlalu. Yang ketiga, perkataan la adri, aku tidak tahu. Coba ini lihat kedudukannya. Kedudukannya diletakkan yang berapa? Setelah apa? Setelah berarti kan ini sesuatu yang begitu mulia, sesuatu yang begitu agung. Padahal perkataannya adalah apa? Aku tidak tahu atau Allahu a'lam.